Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, lallahu, sungguh Allah, afrahu, lebih bergembira, bi taubati abdihil mu'mini, dengan bertaubatnya seorang hambanya yang beriman, min rajulin, melebihi bergembiranya seorang laki-laki. Ini cerita yang akan disampaikan itu gambaran bagaimana orang itu kalau bertaubat itu menggembirakan, meridhokan Allah. Maka jangan sampai orang itu berputus asa dari dosa-dosanya, sebab dosa-dosanya, pintu taubat itu terbuka luas dengan seluas-luasnya. Maka di antara hamba Allah yang paling disukai Allah adalah hamba Allah yang menyampaikan kepada hamba-hamba Allah penyampaian-penyampaian yang menyebabkan hamba-hamba Allah tadi bersemangat untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, menyampaikan kepada hamba-hamba Allah mengenai anugerah-anugerah Allah, sehingga hamba-hamba Allah tadi menjadi pecinta-pecintanya Allah. Dan hamba Allah yang paling tidak suka Allah diantaranya adalah hamba Allah yang menyampaikan kepada hamba-hamba Allah yang lain perkara-perkara yang menyebabkan hamba-hamba Allah tadi tambah menjauh dari Allah, kemudian tambah putus asa dari rahmatnya Allah. Tapi tentu saja kita harus ingat bahwa dosa itu enggak boleh dibuat percobaan, karena dosa ini adalah kecelakaan. Di antara resikonya berdosa adalah hati itu gelap, akhirnya tidak mampu berbuat taubat. Karena kadang-kadang orang itu mendengar anugerah Allah yang begitu luas, akhirnya nunda-nunda taubatnya, akhirnya dia jadi menyesal. Min rajulin, melebihi seorang laki-laki, nazala fi ardhin dawiyatin, yang dia sedang singgah di bumi dawiyatin yang sahara. Di antara artinya dawiyatin, kering kerontang, tidak ada tumbuhannya, tidak ada kehidupan di sana. Muhlikatin, yang mematikan. Jadi tempatnya ini benar-benar tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Kalau orang di sana nggak bisa hidup ini. Dan itu di negeri-negeri Arab ada juta-juta hektar Sahara begitu, ada tempat yang enggak ada kehidupan. Ma'ahu rahilatun, bersama dia hewan tunggangannya. Alaiha, di atas hewan tunggangan dia itu ta'amuhu, makanan dia, wa syarabu, dan minumannya. Wada'a ra'sahu fanam, maka dia pun meletakkan kepalanya, maka akhirnya pun dia ketiduran. Fastaqadha, kemudian dia bangun, lepas tidur bangun. Wa qad dhahabat rahilatuhu, sedangkan hewan dia telah pergi meninggalkan dia. Dia tidur, bangun tidur, ternyata hewan yang dia tunggangi itu pergi membawa makanan minuman dia, sedangkan dia di Sahara. Fatalabaha, maka dia mencari-cari kendaraannya tersebut, hatta idza stadda alaihi al-har, sehingga ketika panas telah menjadi berat atas dia, wal atasu, dan kehausan, auma, atau telah terjadi perkara sya Allah yang Allah menghendakinya. Putus asa, dicari nggak dapat, ya sudah kecapean atau kehausan atau kepanasan atau yang lain-lain. Maka laki-laki itu mengatakan, arji'u ila makani, saya akan balik ke tempatku, tempat yang saya ketiduran tadi. Alladzi kuntu fihi, yang mana tempat aku telah di situ. Fa ana, maka pun akan tidur lagi situ, hatta amuta, sehingga aku menunggu mati, sehingga aku mati.
tak balik ke tempat saya yang saya kehilangan kendaraan saya. Tak tidur di situ sampai nunggu mati. Fa wada'a ra'sahu, maka dia pun meletakkan kepalanya ala sa'idihi, di atas lengan dia, bantalan lengan dia, liyamuta, untuk dia persiapan mati. Fa istaqala, maka dia pun bangun. Fa idza rahilatuhu indahu, ternyata kendaraan dia ada di dekat dia. Hewan yang dia tunggangi tadi balik lagi ke situ. Alaiha zatuhu, yang di atas rahilah dia, kendaraan dia, zaduhu, bekal dia. Maka dia senangnya bukan main. Ini satu permisalan untuk memudahkan hamba Allah paham. Nah, Allah itu lebih suka posisinya kalau melihat hambanya bertaubat melebihi sukanya laki-laki yang sudah putus asa tadi. Kemudian tiba-tiba datang kehidupan selepas dia menunggu kematian. Fawah, maka Allah asyaddu farahan, adalah lebih bergembira bi taubatil abdil mu'minin, dengan bertaubatnya seorang hamba yang beriman. Min hadza, melebihi laki-laki ini bi rahilatihi, dengan datangnya hewan tunggangannya lagi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ad-dawiyatu bi fathil muhmalah, dengan fathahnya dal yang tidak ada titiknya. Wa tasdidil wawi wal ya al musannah ma'an, dan tasdidnya wawu dan ya yang di titik dua. Ad-dawiyah, ad-dawiyah, ad-dawiyah. Nah, wawunya pun di tasdid. Fi ardin dawiyah. Ia artinya ardun dawiyah, al-mafaz itu adalah Sahara, wal ardul qafru, dan bumi yang kering kerontang. Sawabu man amila sayyi'atan fa'atbaha hasanatan, pahalanya orang yang mengerjakan keburukan kemudian dia mengikutkan dengan keburukan itu, mengerjakan selepas keburukan itu hasanatan, kebaikan. Ini diantara anugerah Allah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berbuat amal kebaikan adalah amal kebaikan dia akan menghapus dosanya amal keburukan dia. Maka diantara bentuk tobat di samping kita beristighfar adalah banyak memperbanyak amal kebaikan. Baca sholawat, baca tasbihat, baca tahlil. Innal hasanati yudhibna asyi'at, sesungguhnya keburukan-keburukan akan menghapus, sebuah kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Maka biasa ada ijazah di madrasah kita, berpuasa sunnah 2 bulan niat bertaubat. Yang kurang lebihnya isinya adalah takfiru al-a'mal as-salihah, memperbanyak amal kebaikan. Puasanya amalan yang begitu tinggi, istighfarnya begitu juga, surat ikhlasnya, sholawatnya, sholat jamaahnya, harapannya dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan tadi, keburukan-keburukan yang telah dia buat terkikis, terhapus, akhirnya dia menjadi bersih dari kotoran-kotoran, keburukan-keburukan. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna, kebaikan-kebaikan itu menghapus asyiati, keburukan-keburukan. Wa an Abi Dzar wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Kalau orang itu takwa, diridhai Allah. Kalau orang takwa, dia ini orang sukses. Kalau orang takwa ini diterima oleh Allah. Orang takwa dapat anugerah yang begitu banyak yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka kalau orang itu selalu takwa, selalu diterima oleh Allah, selalu diridhai oleh Allah, selalu diberi macam-macam anugerah oleh Allah, selalu sukses. Maka ketakwaan itu harus selalu kita bawa kemana aja. Itulah arahan Nabi, supaya kita ini selalu beruntung terus.
Ittaqillah, takwalah kamu haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah dengan keburukan kebaikan. Begitu kita ini buat kesalahan, langsung aja buat kebaikan. Kesalahan itu nggak usah diniatkan, itu sudah banyak salah, maka langsung kita buat kebaikan. Di antaranya istighfar, di antaranya bertaubat. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia. Wa khaliq, dan berakhlaknya an-nasa, kepada para manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Maulaya salli wa